Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karim ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah amma ba'd. Alhamdulillah, puji serta syukur kita selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang membuat mata kita melihat, membuat hati kita tenang, yang membuat hidung bisa menghirup udara segar, yang membuat hidung kita bisa mencium bau, yang membuat mulut kita bisa mengucap, lidah kita bisa mengecap, yang membuat tangan kita memegang, menjamah, yang membuat pepohonan yang ada di sekitar ini hidup tumbuh, yang membuat dedaunan nempel dengan rantingnya. Coba kalau kita cabut, kemudian kita nggak mampu untuk meletakkan seperti semula. Ini Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini adalah nikmat-nikmat besar yang Allah berikan kepada kita semua. Namun pertanyaan sederhananya buat kita adalah, sudahkah kita mensyukuri atas semua yang Allah sudah berikan kepada kita? Oleh karenanya jangan pernah lalai akan rasa syukur ini. Mari teruslah kita berucap alhamdulillah. Salawat dan taslim juga kita sampaikan kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insan yang mulia yang dimuliakan oleh yang maha mulia, insan yang agung yang diagungkan oleh yang maha agung. Kaget nggak? Nggak kaget. Oke. Jangan lupa like and subscribe channel ini biar tahu kisah seru lanjutannya. Oke. Alhamdulillah, kembali lagi dalam pembahasan kitab fikih ruqyah yang ditulis oleh Ustadz Musdar Bustamam Cambusai LC. Dalam hal ini kita terus melanjutkan kajian kitab ini karena kitab ini sangat luar biasa, begitu detail memberikan penjelasan mulai dari sejarah zaman peradaban dahulu primitif, zaman Babilonia tentang ruqyah, dan dijelaskan bagaimana pengobatan Tibun Nabawi yang ditulis oleh Syekhul Islam, yang ditulis oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Terus juga ditulis juga bagaimana penyakit-penyakit, ditulis juga bagaimana tazkiyatun nafs, pensucian jiwa. Ini cukup lengkap sekali. Nah, kemarin kita bahas tentang bagaimana terkait menjaga amanah ya, aib pasien yang ketika diruqyah kemudian divideokan, terus di-share videonya di media sosial. Dan pembahasan sebelumnya saya jelaskan bagaimana pendapat saya dan banyak di antara teman-teman yang punya ijtihad tentang itu. Oke, kali ini judulnya peruqyah itu sebaiknya sudah menikah. Saya lihat judul ini jadi mau mantun, boleh nggak? Jadi mau mantun, sebentar ya, saya pikirin dulu pantunnya. Sebaiknya sudah menikah. A few moments later. Oke. Pantunnya begini. Cakep tak? Cakep. Pantunnya lebih kurang begini. Kalau mau salaman nggak perlu minta izin. Ada po iya lagi melangkah. Ya. Kalau mau aman dari gangguan jin, kalau kita peruqyah harusnya sudah menikah. Itu contoh dari judul ini. Saya kasih pantun. Jadi memang dengan meruqyah, dengan menikah, kan kita seorang peruqyah ini sudah lengkap, udah menyempurnakan agama kita. Jadi bebannya semakin kurang dengan melaksanakan aktivitasnya dengan baik dan tenang. Apalagi kita tahu di dalam dunia ruqyah yang kita hadapi adalah bangsa jin yang ini cukup halus tipu dayanya. Syaitan cukup halus tipu dayanya. Makanya yang nggak bisa kita pungkiri bersama, yang banyak kasus itu adalah 85% adalah kaum hawa atau wanita. Makanya di hari ini ya, di zaman sekarang ini, ruqyah itu yang datang ke peruqyah itu adalah dari semua kalangan. Apa aja udah diruqyah. Bener. Apalagi saya juga pernah ketemu beberapa orang yang ketika saya ruqyah macam-macam. Saya pernah kedatangan tamu, dia seorang WTS, wanita tukang sulap. WTS itu wanita tukang sulap. Di tahun 2016 dia tak datang ke saya. Menariknya datangnya di luar jam normal manusia. Kayaknya dia jamnya jam jin kayaknya.
Karena datang jam setengah 3 pagi, datang ke rumah orang tua saya waktu itu. Posisi saya masih ada di sana. Datang jam setengah 3 pagi. Mohon maaf, pakaiannya tuh nggak senonoh. Pakai pakaian yang bupati buka paha tinggi-tinggi. Terus bajunya juga sekwilda sekitar wilayah dada. Dia datang ke saya dengan punya permintaan, bisa tolong nggak supaya saya dengan profesi saya itu saya bisa dapat pelanggan yang kaya. Saya nggak ngerti waktu itu maksudnya apa ya. Iya, saya ini kan saya wanita yang menjual diri. Dia jujur apa adanya. Tahu nggak, di hari itu selain dia saya ajak tobat, saya ajak istighfar, selain saya nasehatin, saya biarkan dia dengan profesinya waktu itu. Subhanallah, ketika saya bantu ruqyah, saya doain dia, apa yang terjadi? Keesok seminggu kemudian dia telepon saya, Ustadz berhasil banget, alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Di kedua hari, yang kedua kalinya dia minta ruqyah lagi sama saya bantu ruqyah lagi. Tapi di ruqyah yang kedua ada penekanan dari saya untuk dia agar dia tinggalkan profesi haramnya. Tersentak kaget karena memang permintaan kedua bukan lagi supaya dapat pelanggan, karena dia menganggap udah dapat pelanggan di saat itu. Permintaan kedua supaya dia dimudahkan untuk meninggalkan itu, dan akhirnya apa yang saya inginkan pun ibarat pepatah bilang bak gayung bersambut, ketemu. Dan alhamdulillah ketika di ruqyah ternyata ada keteguhan hati yang dia dapatkan. Setelah dia makin teguh hatinya, di ruqyah yang ketiga kalinya dia minta tolong sama saya ketemu dia sudah dalam posisi memakai jilbab syar'i, berpenampilan subhanallah soleha. Wanita ini sudah berubah dan sudah meninggalkan itu. Menariknya adalah Islam tuh nggak lihat masa lalu kita. Coba lihat bagaimana Khalid bin Walid, sahabat Nabi Muhammad SAW, yang ketika itu dia menjadi panglima di peperangan Uhud. Banyak sahabat Nabi meninggal di tangannya. Bahkan dia termasuk yang membawa pasukan berada di Jabal Rumat. Jabal Rumat tuh tempat di mana para pemanah berdiri yang dipimpin sama Abdullah bin Zubair. Kemudian di Jabal Rumat ini di belakangnya itu Khalid bin Walid yang memimpin. Bayangin, Khalid bin Walid seorang sahabat yang dulunya adalah dia pemabuk hebat. Tapi Islam tidak melihat itu. Allah nggak lihat masa lalu kita. Masa lalu kita boleh kelam, tapi masa depan kita masih suci. Makanya ketika meruqyah ini harus sudah menikah, itu untuk menjaga dari fitnah-fitnah yang akan dihadapi dari pasien-pasien yang banyak berdatangan. Itu kasus yang pertama. Kasus yang kedua, saya pernah bertemu salah seorang yang saya nggak tahu. Orang ini lelaki yang gagah, keren, tampilannya keren, tapi lucu. Di saat itu saya berdua, dia datang ke saya berdua doang. Lucunya adalah lelaki ini bercerita, saya punya pacar, tapi pacar saya selingkuh di depan saya, dia melakukan hubungan di depan saya, tapi saya masih sayang sama dia. Pacarnya bilang, lu gua sihir supaya lu terikat sama gua. Akhirnya karena dia minta tolong dilepaskan sihir itu dari pacarnya, saya bantu pegang dadanya, saya bacakan Al-Fatihah, muntahnya luar biasa. Wah. Setelah selesai saya ruqyah dan dia selesai muntah, saya tanya, Bang, gimana Bang? Ente masih kepikiran nggak sama pacar ente? Biasanya kan kalau orang kena sihir, dia pasti teringat apa yang sudah dilakukan sama penyihir itu. Paling tidak ingat wajahnya. Maksudnya sama cewek ente. Dia berulang-ulang nanya saya, maksudnya apa Bang? Maksudnya apa Ustadz? Kok Ustadz bilang saya masih ingat nggak sama cewek saya? Iya kan katanya disihir pacarnya. Bukan Bang, pacar saya cowok. Nah lo kan gue bingung kan. Pas dibilang pacarnya cowok, gue langsung pakai sarung tangan. Ngeri. Pas dibilang pacarnya cowok, saya langsung pakai sarung tangan. Subhanallah. Jadi memang kondisi ruqyah tuh unik. Banyak sekali kita temukan macam-macam. Bener. Malam harinya dia WA saya, Ustadz terima kasih ya, sentuhan tangan Ustadz di dada saya masih terngiang-ngiang dalam benak saya. Wow. Waduh, tahu nggak apa yang saya lakukan? Saya langsung blokir nomornya. Emang gue cowok apakah? Ngeri, beneran. Ya itulah salah satu ujian-ujian peruqyah yang dihadapi di lapangan. Banyak sekali. Insya Allah kajian singkat ini. Apartemen dong, ya apartemen.
Gimana? Ya, banyak. Saya pernah juga, masih cukup waktunya nggak? Ada. Saya ada cerita lagi gini. Saya ada cerita yang di tahun 2014, seorang wanita, mohon maaf saya ceritakan sedikit fisiknya. Wanita ini cantik, wajahnya Masya Allah. Terus pada saat dia telepon di WhatsApp saya, terlihat foto profilnya. Itu pakai foto profilnya seksi. Saya bilang, ini ada apa? Dia nelpon panjang lebar, dia cerita sampai 2 jam. Ternyata dia menemukan kasus seorang suaminya yang sudah lama menikah sama dia. Dalam 2 tahun ini kata istrinya, suami saya aneh Ustaz. Suami saya ini kayak kesetanan. Bu, kenapa? Kenapa? Ada apa dengan suami? Iya, suami saya selalu meminta seorang lelaki datang ke rumah saya. Lelaki ini diminta sama suami saya untuk berhubungan sama saya di depan suami saya. Sampai teman-temannya datang kumpul di rumah, kata teman-temannya, lu nggak usah nyuruh gue juga, gue mau sama bini lu begini mah gitu. Jadi memang macam-macam ya. Akhirnya saya nggak ketemu kasus begini kan, saya waktu itu pertama kali ya. Subhanallah, di benak saya cuma bilang gini, oke gini aja deh. Nanti saya datang, sampaikan sama lelakinya, saya adalah seorang yang akan siap tidur bersama Anda di depan suami Anda. Bilang aja begitu sama suaminya. Ternyata benar dia bilang begitu. Pas saya diundang ke rumah, saya disambut hangat, dipeluk hangat sama suaminya. Kata suaminya, 2 tahun saya nyari lelaki yang istri saya mau. Ternyata Anda orangnya. Saya masuk kamar. Kebayang nggak? Saya juga nggak kebayang kalau sampai saat ini. Kebayang nggak istrinya dengan penampilan seksinya duduk di samping saya. Saya panggil sini dong, sini. Saya panggilnya kak, kak sini kong, duduk kak. Hampir kena paha saya coba bergeser dikit. Iya, jangan kena kayak sampai begitu saya. Pas dia udah mendekat ke saya, coba deh kamu beresin dulu deh kasurnya biar seru lah. Saya gituin depan suaminya udah siapin kamera. Kebayang nggak apa yang terjadi saat itu? Itu setan luar biasa. Tapi subhanallah, sebelum saya mulai sama istrinya, saya bilang gini ke suaminya, Pak, sebelum saya mulai sama istri Bapak, saya mau nanya dong, Bapak suka makan daging babi nggak? Tersentak kaget. Maksudnya apa? Iya, Bapak suka makan daging babi nggak? Kata dia gini, iya saya termasuk yang suka sekali makan daging babi. Apa yang terjadi ketika dia suka makan daging babi, kemudian orang ini lanjut ceritanya, bahkan saya rutin makan daging babi. Tahu nggak Pak kenapa daging babi diharamkan dalam Islam? Saya bilang gitu. Apa? Kenapa alasannya? Pernah ada perkumpulan para pemuka agama di dunia. Kemudian orang di luar Islam bilang, kenapa kok Islam ngotot banget babi itu haram? Apa karena makanannya kotor, tempatnya kotor, minumannya kotor? Apa karena itu diharamkan? Kata seorang pemuda muslim, dia angkat tangan bilang gini, oke, kalau Anda mau tahu kenapa agama kami mengharamkan babi, bawa 3 ekor babi di depan kita, 2 jantan, 1 betina. Apa yang dilakukan sama babi? Ternyata babi sebelum dia mendekati betina, ini 2 jantan saling rangsang dulu. Dan dia baru bisa mendekati betina. Bayangin, sampai begitu Allah menjaga izzah kita. Coba bawa 3 ekor ayam, 2 jantan, 1 betina, apa yang dilakukan sama ayam? Ayam sebelum dia mendekati betina, ini 2 jantan saling berkelahi. Artinya yang menang berhak mendapatkan betina tersebut. Kata pemuda Islam bilang, ini cara Allah kami, agama kami menjaga kami agar tidak ikut dengan sifat babi. Ternyata orang itu nangis, sadar diri. Akhirnya dia meluk saya, dia bilang terima kasih. Saya mau ngetes, udah sembuh apa belum. Akhirnya saya mau tarik tangan istrinya, udah ya mau mulai ya. Kagak sabar banget saya udah kalau ngeliat yang begini mas saya gituin. Saya udah mau narik, padahal nggak kena ya. Yuk kita mulai, kagak sabar saya ngeliat begini banget mah. Ternyata suaminya bilang, jangan Pak, itu istri saya. Kan dengan izin Allah orang ini sembuh. Setelah sudah saya ketemu orang ini, istrinya langsung saya blokir, saya hapus kontaknya. Kenapa? Saya khawatir akan ada komunikasi selanjutnya yang ini ada permainan syaitan di dalamnya. Tapi paling tidak itu penjelasan saya. Mohon maaf kalau ada yang salah terucap, ini adalah kebodohan saya. Kalau ada yang benar, ini murni kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum wa faqakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.